Indonesia, tempat kita datang dengan banyak perbedaan, cara berpikir, latar belakang, dan cerita masing-masing. Namun, setiap langkah yang kita ambil, setiap tangan yang saling membantu, dengan senyuman yang kita bagikan, pelan-pelan mengingatkan kita bahwa Indonesia unik dalam hal-hal sederhana. Karena dari perbedaan itulah kita bisa jadi satu. Kamu udah tugas basket belum? Belum. Aku malas ngerjain basatnya, belum kepegang sih. Oh iya, kita FKWN kapan ya? Malas. Itu dosen kewarganegaraan nggak sih? Siapa ya namanya? Papa Hari. Yang Pak. Ya udahlah, ntar kita malam itu. Awas, weh. Baik, anak-anak, sesuai yang Bapak tadi share di grup semalam, hari ini kita akan membahas tentang identitas nasional dan integrasi bangsa. Bapak akan kasih proyek buat kalian, tugas itu bikin film mengenai temanya persatuan atau identitas nasional dan integritas bangsa, mengenai nasionalisme dan persatuan, supaya kalian lebih dapat memahami apa itu persatuan dan apa itu nasionalisme. Baik, kalau cukup kelas hari ini saya sudahi untuk sekarang. Jangan lupa proyeknya dikerjakan, deadline besok minggu depan. Untuk link pengumpulan nanti akan Bapak saya kirim. Pas diakhiri, kalian silakan berpulang. Bentar. Nah kan mereka kasih tugas sama dosen. Kita mau bahas gimana tugasnya? Kayaknya lebih enak jasa gue aja nggak sih? Boleh tuh. Kasih gua. Boleh. Ya udah boleh, ayo. Tadi kan kita ada tugas bikin film ya. Gimana kalau filmnya itu temanya kayak gotong royong, kan Indonesia banget. Boleh tuh, nanti kita tinggal nambahin materi yang dilakukan sama toleransi biar lebih nyatu sama isu yang sekarang. Itu terlalu umum gak sih? Nah, sekarang mah cuek, kita bikin yang lebih realistis aja. Udah, kalau gitu gini aja. Gimana kalau gabungin aja ide kita, ide itu udah sama ide kalian bikin film temanya. Setuju nggak? Setuju. Aku juga setuju aja sih. Ya udah, sepakat ya. Makasih Pak. Kalian lagi bahas konsep ya?
Gimana? Udah sampai mana progres kalian? Bapak siang Pak. Untuk progresnya dari kelompok kita baru ini sih Pak, baru nentuin tema, baru sepakat. Cuman untuk konsepnya kita tuh masih bingung mau gimana. Oh, jadi itu kendala kalian. Gini anak-anak, kalian tidak akan memahami makna persatuan apabila hanya melihat teori saja. Kalian coba lihat kehidupan di sekitar kalian. Di situ kalian akan menemukan yang namanya persatuan yang sebenarnya. Ya, nah itu tugas kalian. Bapak mau ke kantor dulu ya. Kalian semangat. Menurut kamu toleransi itu apa sih? Kalau menurut pendapat aku sih kayak menghargai perbedaan suku, terus agama, terus adat istiadat mereka, terus kayak kalau ada pernikahan pasti mereka punya adat masing-masing, jadi kita harus menghargai adat mereka. Kalau kamu sendiri? Kalau menurut aku sih ya kita saling menghargai satu sama lain, kan kita ada berbagai macam suku budaya juga agama kan. Iya sih. Terus kalau menurut kamu tuh contohnya apa aja sih? Kayak kan misal aku agamanya Islam, aku punya teman Kristen, nah tapi aku ikut teman aku tuh ke tempat ibadahnya, tapi aku menghargai mereka ibadah, tapi aku diam aja nggak ikut ibadah. Maksud juga sih toleransi, kan mengikuti tapi Kenapa sih Mas mau menjaga kampus ini? Jadi bagi kami, kampus itu juga merupakan rumah kami juga. Jadi nasionalisme bukan hanya sekedar teori saja ya. Setelah menyelesaikan serangkaian observasi dan wawancara, mereka berkumpul, membandingkan pengalaman, dan mulai menentukan apa yang sebenarnya mereka temukan. Perlahan, mereka menyadari bahwa nasionalisme dan identitas bukanlah sesuatu yang bisa disimpulkan hanya dari teori. Dari hasil observasi aku kemarin, aku tuh berkesimpulan kalau nasionalisme itu bukan hanya tentang menghormati bendera aja. Itu selain menghormati bendera, kita juga harus menghormati sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun yang tua maupun yang muda. Ternyata menjaga kebersihan di kampus ini merupakan bagian kecil dari cinta tanah air juga ya. Nah iya benar, bela negara itu bisa dilakukan dengan hal yang kecil, mulai dari kayak menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan juga, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh mulai dari dosen, mahasiswa, dan pelaku-pelaku di sekitar kampus lainnya. Perbedaan karakter mereka kini menjadi kekuatan. Rizky mulai menyusun gagasan inti, menghadirkan ide-ide yang lebih terarah. Aprilia menuliskan naskah dengan rapi dan terstruktur, memastikan seluruh alur dapat tersampaikan dengan jelas. Yang Bapak Bagaimana dengan proyek kalian? Apakah sudah selesai? Rizky menceritakan bahwa proyek ini bukan sekedar tugas akademik,
melainkan cara untuk memahami nilai persatuan di tengah perbedaan. Mereka menyadari bahwa nasionalisme bukan hanya simbol, tetapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bekerja menunjukkan bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, tetapi menghargai dalam keberagaman, mau itu dari budaya, suku, bangsa, atau agama. Kalau nggak ada tugas project video dulu, aku belum tentu paham tentang perbedaan dan toleransi ini.